Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat karunia-Nya serta nikmat yang telah kita dapatkan sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka thalabul ilmi yang insya Allah diridhoinya, amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam tak lupa senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam kita, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan tabi'in serta atba'u tabi'in, dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Baik, di sini saya sebagai moderator yang insya Allah akan memimpin presentasi pada kali ini. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil penelitian kami dalam bentuk sebuah jurnal yang berjudulkan Budaya Organisasi dan Komunikasi Organisasi di Pesantren Salafiyah Al-Mu'awanah. Untuk selanjutnya yaitu tentang profil atau profil dari pesantren Al-Mu'awanah yang akan disampaikan oleh petugas pemateri kedua. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya ingin membahas tentang profil Pondok Pesantren Al-Mu'awanah. Pondok Pesantren Al-Mu'awanah berdiri sejak zaman PKI. Namun pada zaman tersebut, pondok pesantren ini hanya melakukan kegiatan pengajian, dan pondok pesantren ini belum diresmikan. Namun dengan seiring perkembangan waktu, pada tahun 2008 pondok pesantren ini diberi nama yaitu Al-Mu'awanah, dan pada tahun 2013 pondok pesantren ini diresmikan berdasarkan surat keputusan dari Kementerian Agama Kabupaten Bandung. Kemudian pendiri dari pondok pesantren ini yaitu Kiai Haji Raden Eman Badruzzaman. Pesantren ini tentunya memiliki visi dan misi tersebut ini mempermudah dalam melaksanakan sebuah perencanaan dan mencapai tujuan yang telah ditentukan. Visi tersebut yaitu membentuk santri, mahasiswa maupun siswa yang berakhlakul karimah sehingga mampu menghadapi masa depan dan zaman yang gentar terhadap perkembangan dengan pengokohan iman dan takwa. Kemudian misinya ada 4. Yang pertama, mewujudkan pondok pesantren yang mampu menghasilkan santri dan santriyah yang mampu memahami dan mendalami ilmu-ilmu agama dan beriman dan bertakwa kepada Allah, serta berbudi pekerti yang luhur dan berakhlakul karimah. Yang kedua, memantapkan iman dan takwa serta mengembangkan ilmu pengetahuan agama untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ketiga, selalu berusaha untuk memegang dan menerapkan tradisi ulama, yaitu ulama salaf. Dan yang terakhir, membantu santri atau mahasiswa agar tidak hanya cendekia atau agar hanya tidak pintar dalam ilmu pengetahuan umum, namun juga dilandasi nilai-nilai agama yang kokoh, khususnya nilai ketauhidan dan nilai tasawuf. Kemudian dengan visi dan misi pondok pesantren tersebut, para ustadz di pondok pesantren ini tentunya mengajarkan berbagai ilmu-ilmu pesantren seperti ilmu tajwid, ilmu akhlak seperti ilmu kitab kuning, ilmu tasawuf dan ilmu lainnya. Di pesantren ini juga menjunjung tinggi perihal akhlak,
karena adab kedudukannya lebih tinggi dibandingkan ilmu, dan supaya para santri dan santriah mempunyai pondasi agama yang kuat dalam bermasyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua yang telah menjelaskan tentang profil daripada pesantren Al-Mu'awanah. Untuk selanjutnya yaitu tentang teori budaya organisasi yang akan disampaikan oleh petugas materi ketiga. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu budaya organisasi. Jadi budaya itu tidak hanya berlaku untuk suku-suku atau adat istiadat saja, tapi juga setiap organisasi itu memiliki budaya yang menjadi ciri khas dari organisasi mereka masing-masing. Nah, budaya dalam organisasi tersebut itu disebut dengan nama budaya organisasi. Jadi budaya organisasi itu dapat diartikan sebagai perangkat sistem atau nilai-nilai atau value, keyakinan-keyakinan, asumsi atau norma yang diikuti oleh anggota organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah mereka selama berada di organisasi tersebut. Nah, dalam budaya organisasi juga terjadi sosialisasi nilai-nilai dan menginternalisasikan dalam diri para anggotanya dan menjiwai setiap anggota organisasinya. Nah, dengan demikian, budaya organisasi merupakan jiwa dan kekhasan organisasi dan anggota organisasinya. Budaya pada organisasi akan mengalami perkembangan yang menjadi sebuah istilah dan lebih sering didengar dengan budaya organisasi. Para ahli banyak yang menjelaskan bahwa arti dari budaya organisasi ini berbeda-beda karena hal ini mempengaruhi kepada sudut pandang yang berbeda dalam menafsirkan budaya organisasi. Nah, jadi budaya organisasi ini ialah keyakinan yang tidak terlepas dari nilai, norma, perilaku, dan dalam tindakan di setiap proses organisasi tersebut yang menjadi kultur atau budaya yang secara turun-temurun diturunkan kepada setiap anggotanya sehingga menjadi sebuah karakteristik utama tentang tata cara bertindak dalam organisasi. Dan hal ini juga menjadi sebuah pegangan oleh semua SDM dalam organisasi itu untuk menjadi asumsi dasar yang ditemukan dan dikembangkan oleh kelompok yang berada di dalam organisasi itu sehingga setiap individunya dapat mempelajari dan menguasai masalah adaptasi di sebuah organisasi, baik adaptasi yang eksternal dan integrasi internal. Hal ini juga akan berpengaruh besar kepada kehidupan di dalam organisasi itu. Nah, pemimpin dalam sebuah organisasi juga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk budaya organisasi. Banyak pemimpin yang menggunakan teori budaya organisasi yang ada saat ini untuk diterapkan di perusahaannya. Oleh karena itu, budaya organisasi yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma itu memiliki 5 fungsi. Yang pertama, budaya organisasi berfungsi sebagai identitas yang meningkatkan rasa kepemilikan dan loyalitas bagi seluruh anggotanya. Rasa kepemilikan ini berarti sebagai penerimaan sebagai anggota dalam menjadi bagian dari sesuatu. Lalu fungsi yang kedua itu sebagai alat untuk mengorganisir setiap anggota atau karyawan suatu organisasi, yaitu untuk mengatur suatu kelompok dalam membentuk suatu kesatuan. Nilai-nilai dan norma-norma dalam budaya organisasi ini bisa menjadi batasan-batasan yang harus dipahami dan dipatuhi oleh semua anggotanya. Hal ini juga bisa membedakan antara satu organisasi dengan organisasi yang lainnya. Lalu fungsi yang ketiga, budaya organisasi ini memiliki fungsi untuk meningkatkan kekuatan nilai suatu organisasi, yaitu maksudnya itu meningkatkan kualitas suatu organisasi melalui nilai-nilai dan norma-norma yang ada di dalam budaya organisasi tersebut. Lalu fungsi budaya organisasi yang keempat itu sebagai mekanisme dalam mengontrol perilaku setiap anggota di dalam maupun di luar lingkungan organisasi. Nilai-nilai dan norma dalam budaya organisasi ini bisa memandu dan membentuk sikap serta perilaku anggota organisasinya. Dan yang kelima, budaya organisasi juga berfungsi untuk mendorong seluruh anggota organisasi untuk meningkatkan performa kerja baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, budaya organisasi juga berfungsi sebagai alat untuk menentukan arah atau hal-hal yang bisa dilakukan dan tidaknya oleh organisasi itu. Jadi komunikasi ini merupakan inti dari budaya organisasi. Tanpa adanya komunikasi, aktivitas organisasi pun tidak akan ada dengan baik gitu. Bahkan di beberapa buku menurut para ahli itu, budaya organisasi ini memandang komunikasi sebagai bagian dalam proses organisasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga yang telah menjelaskan tentang teori budaya organisasi, mulai dari pengertiannya dan sebagainya. Dan selanjutnya yaitu tentang budaya organisasi di pesantren Al-Salafiyah Al-Mu'awanah yang akan disampaikan oleh pemateri keempat. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Kang Akmal perihal tentang masuk ke sesi budaya organisasi. Bahwasanya di dalam proses organisasi yang terpenting adalah kemampuan seorang manajer dalam berkomunikasi, terutama untuk mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan. Komunikasi organisasi juga akan menjadi bagian dari budaya organisasi karena telah berlangsung secara konsisten dari tahun ke tahun dan merupakan bagian yang terpenting dari kegiatan organisasi tersebut. Nah, dalam hal ini, sebagaimana mini riset yang kami lakukan di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Mu'awanah, tipe yang digunakan dalam budaya organisasi di sana itu menggunakan tipe open and participative culture yang ditandai itu dengan adanya kepercayaan terhadap bawahan, komunikasi yang terbuka, kemudian kepemimpinan yang penuh dengan support dan penuh perhatian. Selain itu ada juga penyelesaian secara kelompok, kemudian adanya otonomi pekerja, sharing informasi dan pencapaian tujuan yang output itu tinggi. Nah, maka dari itu kita bisa jelaskan bahwasanya budaya organisasi yang ada di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Mu'awanah ini adanya kekuatan dalam kepengurusan organisasinya dan terjalin hal yang harmonis dalam hubungan komunikasinya itu. Kultur yang dimunculkan dari para adik tingkat ini itu tidak segan untuk belajar berproses bersama dengan kakak seniornya, dengan kakak tingkatnya. Karena apa? Karena dari kakak tingkatnya itu sendiri banyak yang merangkul juga, sehingga kultur yang dibangun itu bersama-sama, tidak ada senioritas yang ada di sana seperti itu. Sehingga meningkat human relation-nya yang menjadi tombak besar itu untuk terus meningkatkan kualitas kepengurusannya, sehingga adanya output yang berkualitas untuk kepengurusan organisasi di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Mu'awanah tersebut. Nah, sebagai contoh organisasi yang ada di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Mu'awanah itu adalah OSAMU, ya, OSAMU Organisasi Santri Al-Mu'awanah. Itu mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri keempat yang telah menyampaikan dan menjelaskan tentang budaya organisasi yang berlaku di pesantren Salafiyah Al-Mu'awanah. Untuk selanjutnya yaitu tentang teori budaya komunikasi organisasi yang akan disampaikan oleh pemateri kelima. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekali lagi di sini saya akan melanjutkan materi terkait apa sih itu budaya komunikasi dan juga bagaimana sih budaya komunikasi yang ada di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Mu'awanah. Oke. Nah, jadi terkait tentang budaya komunikasi. Nah, budaya komunikasi ini merupakan proses pertukaran antara pengirim dan penerima pesan untuk merubah perilaku individu. Nah, pengirim dan penerima pesan ini tentunya baik dari individu maupun dari kelompok satu organisasi gitu ya. Nah, istilah proses komunikasi pada dasarnya menjelaskan tentang bagaimana komunikasi itu berlangsung melalui berbagai tahapan yang dilakukan secara terus-menerus ataupun kontinu. Nah, berubah-ubah dan tidak ada henti-hentinya dalam proses penyampaian pesan gitu. Jadi secara terus-menerus itu. Nah, terus proses komunikasi merupakan proses yang timbal balik karena antara pengirim dan penerima pesan saling mempengaruhi satu sama lain dan juga saling memberikan respon satu sama lain. Nah, juga dalam proses komunikasi ini kita kenal dengan adanya dua komunikasi gitu kan. Nah, ada yang disebut komunikasi vertikal gitu kan, dan juga ada komunikasi horizontal ataupun lurus gitu kan. Nah, kalau misalkan yang namanya komunikasi vertikal itu jadi dari atas ke bawah gitu atau dari bawah ke atas, misalnya dari pimpinan juga ke bawahnya ke wakil terus koordinator ke anggotanya misalnya.
Nah terus bisa juga sebalikannya gitu kan, antara dari anggota terus juga ke koordinatornya, terus ke wakil dan ke pengurusnya ataupun pemimpinnya gitu ya. Nah ada juga yang namanya komunikasi horizontal. Nah kalaupun komunikasi horizontal ini memang dilakukan secara lurus gitu, jadi memang ini setara. Misalnya nih contohnya kayak anggota ke anggota, terus kayak ke koordinator dan lain sebagainya. Nah itu jadi ada dikenal dengan dua gaya komunikasi mungkin ya, ataupun arus komunikasi. Baik, terima kasih kepada pemateri kelima yang telah menyampaikan tentang teori budaya komunikasi organisasi, dan selanjutnya yaitu tentang budaya komunikasi organisasi yang berlaku di pesantren Salafiyah Al-Mu'awanah yang akan disampaikan oleh pemateri yang bersangkutan. Waktu dan tempat dipersilakan. Nah terus gimana sih gitu kan budaya komunikasi yang ada di pondok pesantren Salafiyah Al-Mu'awanah gitu. Nah yang saya tangkap berdasarkan hasil survei, jadi budaya komunikasi yang ada di pondok pesantren Salafiyah Al-Mu'awanah ini memang sangat mementingkan adab gitu ya, khususnya mungkin antara ikhwan dan akhwat. Jadi di sini memang kita terkait mungkin khususnya di rapat gitu kan, kita rapat gak bisa kayak ngumpul kayak orang-orang terus kayak buat lingkaran dan sebagainya, gak bisa campuran antara ikhwan dan akhwat gitu. Jadi kita menjauhi ataupun menghindari adanya ikhtilat. Jadi ketika kita rapat biasanya di skip. Dan selanjutnya biasanya kita dibatas gitu. Jadi kita ada batasan waktu yang dimana kalau misalkan lebih dari jam 11 kita udah harus menyesuaikan kelompok masing-masing. Jadi apa? Jadi gak ada yang namanya komunikasi lanjutan nih. Jadi kalau udah jam 11 ya udah aja di-cut gitu kan, beres gitu. Terus juga di sini itu lebih ke komunikasinya itu memang apa ya, lebih ke terjaga sih gitu. Kayak MC juga nih, kalau misalkan di pondok pesantren lain itu MC itu memang selalu dekat kan gitu kan. Kayak misalkan kita ke panggung terus MC itu memang berdua nih gitu kan di sini kayak ikhwan dan akhwat. Tapi kalau di pondok Al-Mu'awanah ini memang jauh, misalkan nih ikhwan nih akhwat. Jadi ada pembatas ataupun ada apa ya, sekatan gitu. Ya tadi untuk menjaga ada iklan dan juga menjaga dengan lawan jenis gitu. Nah ini memang budaya yang memang diterapkan di sini, unik juga. Dan juga panggilan kepada sesama ini kita biasanya memanggil khususnya mungkin di ikhwan tuh dengan sebutan mang, dan di akhwat tuh dengan sebutan teh. Jadi kalau misalkan nih saya ke bawahan itu gak sebut misalkan langsung nama Asep enggak, ataupun Olik enggak, tapi dengan kata mang dulu, Mang Asep, Mang Olik, walaupun itu sebawah saya gitu kan. Itu jadi di sini sangat menjauh tinggi arti menghargai satu sama lain gitu ya. Dan juga di pondok pesantren Salafiyah ini memang sama halnya kita menggunakan 3 jalur komunikasi gitu kan ya. Ada yang one way traffic communication, ada juga two way traffic communication, dan juga three way ataupun multi way traffic communication. Nah jadi untuk one way-nya sendiri memang lebih ke sifatnya instruksi. Misalnya nih kalau di sini kan ada ROIS gitu kan, atau DPS. Jadi misalkan ROIS nyuruh langsung ke anggotanya, atau DPS langsung nyuruh ke anggotanya, atau bahkan dari pengasuhnya sendiri bisa langsung instruksiin ke ROIS misalkan, ataupun langsung ke anggota dan sebagainya. Itu one way traffic communication ataupun komunikasi satu arah gitu kan. Nah yang kedua itu ada two way traffic communication. Jadi ini komunikasi yang dilakukan dua arah gitu kan. Jadi adanya timbal balik nih, misalnya nih adanya komunikasi antara saya dan juga komunikan gitu kan, antara komunikator dan komunikan. Ada komunikasi timbal balik nih, kayak misalkan lebih ke sifatnya koordinasi lah gitu ya gitu. Jadi adanya timbal balik antara komunikasi pertama juga komunikasi kedua. Kalau misalkan yang tadi kan yang one way itu nggak ada timbal balik tapi lebih ke induksi, tapi kalau yang kedua ini adanya timbal balik. Nah yang ketiga ini adanya multi way traffic communication. Jadi multi way ini memang dalam suatu apa ya, kelompok mungkin atau dalam suatu bundaran kita sebagai komunikator semuanya gitu kan, kita sebagai pemantik semuanya sebagai pemantik yang dimana kita bebas untuk mengutarakan pendapat kita masing-masing gitu. Jadi di Al-Mu'awanah juga memang menerapkan 3 alur ini gitu kan. Ada yang sifatnya induksi, itu kita terapkan di sini, dan juga kedua ada sifatnya timbal balik, itu kita juga diterapkan. Dan juga yang ketiga itu yang sifatnya multi way traffic communication juga kita diterapkan di sini ketika sedang diskusi ataupun ketika sedang apa ya, membahas sesuatu hal yang memang urgen untuk dibahas secara bersama gitu. Itu paling yang bisa saya sampaikan terkait budaya komunikasi yang ada di pondok pesantren Salafiyah Al-Mu'awanah. Sekian, terima kasih. Kembali lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ke-6 yang telah menyampaikan tentang budaya komunikasi organisasi yang ada di pesantren Salafiyah Al-Mu'awanah. Dan selanjutnya yaitu teori hambatan komunikasi yang akan disampaikan oleh petugas yang bersangkutan. Waktu dan tempat dipersilakan. Saya Cartika Jemprani, saya di sini akan menjelaskan hambatan komunikasi yang ada di pondok pesantren Al-Mu'awanah. Yang pertama, menurut Devito, bahwasanya hambatan yaitu segala bentuk proses penyampaian ataupun penerimaan pesan dari individu kepada individu yang lainnya dikarenakan adanya faktor penghambat, yang mana faktor penghambat ini yang melalui tentang psikisnya, tentang fisiknya, dan bagaimana komunikator itu menerima pesan yang disampaikan oleh komunikannya. Kemudian adanya faktor penghambat komunikasi di pondok pesantren Al-Mu'awanah, yaitu ada 3 faktor. Yang pertama itu faktor penghambatnya jarak antara komunikasi
santriwati dan santriwan, yang mana hal ini menjadikan penyebab miskomunikasi ketika adanya penyampaian pesan oleh kedua belah pihak tersebut. Kemudian yang kedua, adanya batas waktu, yang mana batas waktu ini ketika adanya waktu diskusi dia terbatas waktunya, sehingga acara diskusi tersebut itu tidak tuntas. Yang ketiga yaitu adanya komunikasi yang dinamis, yang mana tidak ada susunan aturan antara komunikasi dari atasan ataupun bawahan, sehingga menjadikan komunikasi tersebut itu menjadi fleksibel. Karenanya hal ini bisa menjadi faktor penghambat komunikasi di al-muawanah. Hambatan menurut para ahli yaitu Fajar menyatakan bahwasanya ada beberapa hambatan dalam komunikasi, yang mana yang pertama itu komunikan. Dalam hal ini, ketika pesan yang disampaikan oleh komunikan ini belum terlalu jelas ataupun belum secara matang untuk bisa disampaikan, sehingga komunikan ini belum terlalu paham apa isi yang harus disampaikan. Yang kedua, adanya hambatan media, yang mana media ini kurang mendukung karena di dalam penyampaian komunikasi tersebut adanya gangguan entah dari kerusakan ataupun ada jaringan internet yang kurang mendukung. Kemudian selanjutnya adanya hambatan simbol, yang mana simbol ini belum terlalu paham ataupun antara dua orang untuk menyampaikan komunikasi ataupun menerima komunikasi itu belum memahami antara simbol dari yang disampaikan. Kemudian adanya komunikan. Komunikan ini bagaimana caranya dia menyampaikan menerima pesan sehingga pesan tersebut bisa menerimanya. Adapun hambatan teknis memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, hambatan sarana, yang mana sarana itu apakah mendukung untuk komunikasi ini berjalan dengan efektif. Yang kedua itu hambatan metode, yang mana metode tersebut itu tersusun dengan rapi tidak gitu, metode antara nada bicaranya yang dipakai dan sebagainya. Kemudian adanya hambatan fisik. Nah, ketika seseorang fisiknya kurang maksimal, maka yang akan disampaikan juga kurang maksimal karena fisik ini mempengaruhi ketika kita berbicara. Kemudian adanya hambatan simantik. Nah, hambatan simantik ini bagaimana seseorang tersebut bisa menerima pemahaman penyampaian dari pesan tersebut. Kemudian yang ketiga adanya hambatan perilaku. Hambatan perilaku ini sangat berbeda karena melihat karakteristik seseorang yang berbeda-beda, maka penerimaan pesan bisa menjadi penerimaan yang berbeda-beda juga. Baik, selanjutnya yaitu penutupan. Mari kita tutup presentasi pada kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami dari kelompok 5 izin undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kami. Mudah-mudahan dapat diperbaiki di masa yang akan datang. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.